Halo semuanya, kita akan melanjutkan book reading dari Insight, The Moral of Life di chapter yang berjudul Marriage atau Pernikahan. Sangat menarik, yang topik yang paling salah satu yang paling populer untuk sering kita bicarakan. Saya akan bacakan. Ketika Anda menikah, semua orang akan fokus melihat baju pengantin yang Anda pakai, make up Anda, dan semua atribut serta pernak-pernik pesta pernikahan. Tapi ketika Anda menghadiri pesta pernikahan, orang akan fokus melihat keluarga dan pernikahan Anda. Orang akan lupa model baju pengantinmu. Orang akan lupa make upmu. Orang akan lupa menu makanan di pesta pernikahanmu. Orang juga akan lupa foto-foto mahal di pre-wedmu. Tapi mereka semua akan terus menyaksikan jalannya pernikahanmu dan keluargamu. Hai pasangan-pasangan yang akan menikah, jangan terlalu habiskan energi untuk pesta pernikahan, tapi investasikan perhatian dan tenagamu sepenuhnya kepada pernikahanmu. Pastikan dia adalah pasangan yang pas buat Anda. Pastikan imannya sama. Pastikan Anda bisa menerima segala kekurangannya. Pastikan Anda tahu keadaan pasanganmu yang sebenarnya. Untuk itu butuh pendalaman, pengenalan pada saat kalian menjalin hubungan. Bukan hanya untuk have fun, tetapi untuk saling mengenal lebih dalam pada saat pacaran. Pastikan dia adalah orang yang siap memberikan nyawanya padamu. Yang terpenting bukan pestanya, tapi setelah pesta itu usai. A bad marriage is much worse for your health than being single. Atau pernikahan yang buruk akan lebih merusak kesehatanmu dibanding menjadi jomblo. Jomblo memang stressful sebab menghasilkan kegalauan tingkat tinggi. Di saat-saat tertentu, seperti pada saat Anda melihat pasangan lain yang sedang romantis, terutama di malam minggu. Tapi salah menikah itu jauh lebih gawat, saudara. Bukan hanya galau, tapi juga jengkel, kecewa, emosi, sedih, marah, gelisah, depresi, insomnia, pesimistik, dan semuanya itu adalah gejala orang yang mengalami gangguan jiwa. Akibatnya adalah penyakit jantung, koroner, dan stroke. Makanya jangan salah menikah. Makanya jika tidak mau mati muda, jangan ngebet nikah dengan alasan cinta yang mana Anda belum dalami dan hanya sangat mudah mengatakan cinta. Cinta itu tidak buta. Yang buta adalah nafsu. Cinta itu harus mengalami proses pembentukan, dan itu melibatkan unsur waktu, masalah, hikmat, nalar, pertimbangan yang mendalam, pengenalan, kesepadanan, IQ, kebiasaan, chemistry, tujuan hidup, hobi, kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan iman kepercayaan. Jadi, kalau baru kenal sudah langsung bilang cinta, itu sebenarnya bukan cinta, itu nafsu. Kalau baru kenal buru-buru melamar, itu namanya ngebet. Kalau sering tidak cocok memaksakan menikah, itu namanya bodoh. Jika Anda kira pernikahan itu hanya tentang senang-senang, cinta-cintaan, foto-foto, pesta-pesta, jalan-jalan, Anda sebenarnya sedang sangat bercanda. Itu pikiran anak remaja yang masih ingin pacaran dengan angan-angan seperti sinetron. Remaja tidak siap menikah. Orang dewasalah yang menikah. Pernikahan adalah pilihan seumur hidup yang didasari cinta dan yang membutuhkan satu, kedewasaan, tanggung jawab, komitmen, kerendahan hati, perhatian, kasih, kerelaan, pengorbanan, kerja keras, kepedulian, tenggang rasa, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati, konsistensi, iman, dan seterusnya. Jika Anda kira menikah itu mudah, coba pikir ulang. Jika Anda kira menikah itu semuanya indah, coba renungkan kembali. Jika Anda kira menikah itu seperti sebuah kisah cinta di layar kaca, coba sadarkan dirimu dulu. Mungkin Anda sedang tidak sadar. Dalam pernikahan, Anda akan menghadapi kebiasaan-kebiasaan pasanganmu yang aneh, budaya yang berbeda, mungkin tagihan bulanan yang membengkak,
biaya anak-anak yang tidak masuk di dalam budget, yang tidak terpikirkan, kebutuhan pasanganmu yang tidak sama dengan kebutuhanmu, godaan, cobaan, ujian yang membuat Anda ingin menyerah. Belum lagi pasangan yang tidak bisa mengerti Anda, dan 1001 masalah lainnya. Jika Anda persiapkan semuanya itu di awal bersama pasangan Anda dengan saling mengenal lebih dalam melalui diskusi dan pembicaraan yang berkualitas, perencanaan masa depan, belajar menyelesaikan masalah bersama agar lebih bersinergi, itu pun bukan jaminan pernikahanmu akan berhasil, tetapi setidaknya itu sangat membantu dibanding Anda cuma pacaran dengan nonton film, makan enak, senyum-senyum, jaim, dan bergurau yang tidak jelas. Persiapkan dirimu menjadi dewasa terlebih dulu, baru berpikir untuk menikah. Jangan berharap jika Anda nanti bisa mengubah pasanganmu jika dirimu sendiri belum siap berubah. Ego adalah pembunuh utama dalam pernikahan. Komunikasi adalah masalah besar dalam pernikahan. Cinta dan iman adalah perekat dalam pernikahan. Ingat itu, ego adalah pembunuh. Komunikasi adalah masalah yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Cinta itu perekatnya. Cinta dan iman itu adalah perekatnya. Jangan menjadi keluarga yang bermasalah, tapi jadilah keluarga yang selalu memecahkan masalah. Kalian bersatu bukan untuk menjadi sama. Kalian bersatu untuk saling menerima perbedaan. Orang membentuk keluarga bukan untuk mencari masalah baru, tapi justru untuk meringankan masalah kehidupan. Itu seharusnya. Tapi pada umumnya banyak sekali yang begitu menikah malah banyak masalah baru yang timbul. Tapi justru untuk meringankan masalah kehidupan. Sebab dua lebih baik daripada satu. Sebab wanita diciptakan sebagai penolong bagi pria, sebab cinta itu menyelesaikan masalah seharusnya. Tapi mengapa pada kenyataannya justru terdapat banyak masalah dalam keluarga dan pernikahan? Karena banyak yang menikah dengan alasan-alasan yang salah, yaitu dikejar usia, karena mungkin sudah terlalu tua, karena ingin melegalkan seks. Hanya karena itu mereka harus menikah supaya tidak berdosa. Alasannya itu satu hal yang bodoh sekali menurut saya. Karena keharusan budaya, mungkin karena budaya tertentu harus menikah. Kalau nggak menikah kayaknya gimana begitu. Karena terdesak keadaan, karena ingin dibahagiakan, karena dijodohkan dengan paksa, atau mungkin merger harta. Orang tua dengan orang tua, yang konglomerat dengan konglomerat, ya sudah anaknya dinikahkan supaya hartanya merger. Saudara, karena ingin hidup seperti kisah cinta di sinetron, mungkin kebanyakan nonton drakor sehingga keping menikah ya. Alasan-alasan menikah seharusnya adalah pertama adalah cinta, yaitu jadi harus siap memberikan, bukan selalu mau menerima atau diberi. Alasan yang kedua selain cinta yaitu komitmen, yaitu fokusnya adalah tanggung jawab, bukan hura-hura dan pesta pora. Yang ketiga, yang terakhir, alasan menikah, cinta, komitmen, dan dewasa. Siap melepaskan ego demi hubungan, bukan menjalin hubungan atas dasar ego. Dalam keluarga tidak ada lagi aku, independen, tidak ada. Atau setidaknya aku menciptakan porsi terkecil. Tapi kami atau kita interdependen adalah prioritas. Sudah siapkah Anda menikah? Jadi kalau menikah bukan lagi independen, bukan lagi mauku, tapi juga ada dia. Dan aku dan dia adalah hubungan yang interdependen, yang saling membutuhkan. Dan mari, pernikahan itu seharusnya indah. Indah jika dasarnya benar. Dan pernikahan itu seharusnya memecahkan masalah, karena dua lebih baik daripada satu. Tapi ketika itu dilakukan dengan salah, persiapan dan dasar yang tidak kuat, malah masalah yang lebih besar akan Anda hadapi. Sudah siapkah Anda menikah? Tanya kepada dirimu sendiri.